Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa kembali bersama Mas Blangkon. Ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi fakta tentang buang sampah di Jepang. Kan banyak tuh orang-orang yang mau magang ini ke Jepang itu bingung. Katanya kalau buang sampah di Jepang itu kan tertib, dipilah-pilah lah, terus ada harinya tertentu lah. Itu memang benar, tapi untuk faktanya ikuti videonya. Jadi kayak gini nih fakta buang sampah di Jepang. Di Jepang sebenarnya nggak semua harus dipilah-pilah gitu kan, di tempat tertentu ya. Tapi kalau untuk kebetulan saya kan di desa, jadi kayak sampah-sampahnya ini itu yang bisa dibakar itu dibakar kayak gini kan, dibakar semua, dibakar, kecuali kalau yang hidup di perkotaan gitu kan, atau yang ya di tempat-tempat tertentu lah yang emang nggak memungkinkan dibakar, atau emang bos ya nyuruhnya itu harus di sesuai sama perintah yang sesungguhnya. Itu ya tetap harus dipilah-pilah kayak gini. Kalau yang sebenarnya sesuai anjuran dari pemerintah itu peraturannya, ini emang kayak gini dipisah. Kayak gini nih juga dipisah ya, botol-botol bekas minuman itu juga dilepas juga, ini dilepas, dipisah kan tutupnya. Terus ininya juga dipisah, plastiknya ini kan ada tulisannya buat dilepas kayak gini, bisa dilepas lah, ini mudah dilepas, ini dipisah, buangnya kayak gitu. Nah kalau ini tuh kan di recycle kan, ini dilipat-lipat sesuai ini nih, nggak kotak kayak gini buangnya, tapi dilipat-lipat. Ini ada petunjuknya sih. Kalau kayak gini ini bekas kayak daging atau apa sama juga, cuma ini plastiknya dipisah juga. Itu bekas minyak sama. Tapi karena saya di desa dan dipersilahkan sama bosnya dibakar, ya dibakar kayak gitu sih. Untuk faktanya seperti itu ya. Kemudian kalau sampah-sampah yang kayak gitu tuh, itu kan besi tuh, besi terus bekas-bekas kayak gini sama bos emang dikumpulin. Nanti kalau udah kerasa banyak atau mungkin ada itu pembuangan sampah lewat itu dibuang itu. Jadi kalau di Jepang buang sampah ribet ya emang. Tapi nggak di semua tempat, di tempat-tempat tertentu kayak di pedesaan, kebetulan di tempat saya ya, itu sampah-sampah yang bisa dibakar ya dibakar. Kemudian kalau yang namagumi itu sampah kayak rumah tangga lah, yang bekas makanan gitu kan, bekas kulit-kulit buah gitu, namagumi itu dibuang di lubang, sama kayak di Indonesia sih, dibuang di lubang tersendiri ya. Kebetulan karena di pedesaan bosnya masih punya banyak lahan. Jadi kayak gitu. Tapi kalau emang di perkotaan itu ya emang harus semua dipilah-pilah, ada hari tertentu buat buang namagumi, buang kayak yang bisa dibakar ya, kayak tadi tuh, kayak yang itu yang saya bakar ya sama kayak gitu. Harus dipilah-pilah, emang peraturannya seperti itu. Kalau di pedesaan juga ada juga sih yang dipilah-pilah ya, sesuai sama anjuran dari pemerintah. Cuman nggak semua sih. Kebanyakan ya kalau kayak kaleng, terus botol itu memang kayak itu kan nggak bisa dibakar. Jadi sesuai peraturan ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pingin ke Jepang nih, jangan terlalu sinpa ya, jangan terlalu khawatir gitu masalah sampah. Kalaupun masalah sampah nanti ya cara buangnya, terus harinya kapan, kan setiap tempat itu berbeda. Kalau harinya kapan ya itu beda-beda. Kalau udah nyampe sini
biasanya pemilik bos ya, kalau nggak bos atau mungkin pemilik dari Apato itu, asrama itu, nanti kasih tahu kok. Kalau nggak kasih tahu berarti ya kita yang harus aktif kan, harus tanya kapan jadwal buang sampah ini, buang sampah itu gitu, buangnya di mana gitu. Kita aktif aja lah. Buat teman-teman yang mau kesini ya, jangan terlalu sinpai masalah buang sampah. Nanti kalau udah di sini juga bakal tahu sendiri. Kalau salah buang, paling kena omel sama petugasnya. Tapi biasanya nggak diambil sih. Sampahnya itu dikembaliin ke yang punya. Karena kalau buang sampah sesuai peraturan yang ada itu, setiap plastiknya itu ada alamat pemiliknya, maksudnya ada pemiliknya itu ada. Jadi si petugas sampah ini tahu, oh sampah ini nih punyanya dia gitu, jadi nggak diambil gitu. Oke, semoga bermanfaat ya, jangan terlalu panik. Terakhir dari saya, salam damai dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.